Episode 1821-1825. Bab 1821, Jalan Tersembunyi. Sementara itu, Raja Hantu mengejar Zuan, jadi mereka tidak pernah menyangka akan ada petir yang menyambar mereka. Kabut hitam di sekitar mereka bergetar. Meskipun petir tidak dapat melukai mereka, petir memiliki efek menahan secara alami terhadap hal-hal yang menyeramkan. Itulah sebabnya petir tetap membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Terkejut, Raja Hantu segera berbalik dengan waspada, tetapi tercengang melihat bahwa itu sebenarnya si Daoyun. Untuk sesaat, hampir seperti Sun En telah hidup kembali atau semacamnya. Karena sangat licik, Raja Hantu khawatir tentang kemungkinan Sun En melakukan trik yang sama sebagai balasannya, menunggu hingga pertarungan melawan Zuan mencapai saat kritis sebelum melancarkan serangan mematikan. Namun, kurang lebih dapat diketahui apa yang terjadi setelah melihat catatan langit tinggi melayang di depannya. Wanita ini cukup beruntung. Saya akan mencatatnya sendiri jika saya tahu hal ini akan terjadi. Sebelumnya, Raja Hantu tidak pernah menyukai petir penangkal kejahatan seperti itu, dan karenanya menolak rekaman ketiganya. Selain itu, akan sulit bagi mereka untuk menggunakan ketiga rekaman itu. Selain itu, Zuan terus-menerus memberi tekanan, mencegah mereka untuk segera mengambil rekaman ketiga itu. Namun pada akhirnya, mereka membiarkan wanita kecil itu lolos dengan membawa rekaman itu. Mereka merasa terganggu hanya dengan memikirkannya. Semangat Zuan meningkat pesat, karena saat bertarung melawan Raja Hantu, ia menyadari bahwa apa yang disebut kekebalan terhadap kerusakan tidaklah sempurna. Bagaimanapun, kekuatan pemurnian sutra asal mula primordialnya sudah cukup untuk melukai Raja Hantu, begitu pula kekuatan petir. Hanya karena kabut hitam di sekitar mereka terlalu besar, menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki kekebalan terhadap semua kerusakan fisik dan elemen. Sekarang setelah ia tahu bahwa Raja Hantu adalah musuh yang dapat dikalahkan, Zuan menjadi jauh lebih percaya diri. Ia tidak lagi merasakan perasaan tidak berdaya yang sama. Ketika melihat Raja Hantu terbang ke arah si Daoyun, Zuan menghentikan mereka dengan pedang sucinya, sambil berteriak, "Lawanmu adalah aku." Kekuatan senjata dewa bukanlah hal yang remeh. Bersama dengan berbagai kemampuan yang dimiliki Zuan, energi pedang berkelok-kelok di udara. Raja Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghadapinya dengan serius. Si Daoyun juga sesekali mengirimkan sambaran petir. Meskipun kekuatannya tidak begitu besar, namun sifat penangkal kejahatan dari petir tersebut tetap saja tidak terasa baik bagi Raja Hantu. Raja Hantu bangkit dengan marah setelah mengetahui bahwa dia tidak mungkin untuk segera mengalahkan Zuan. Anak ini seperti kecoa yang tidak mau mati. Dia jelas sangat lemah, namun kekuatan luar biasa Raja Hantu itu sendiri tampaknya selalu diserap oleh kekuatan misterius. Lebih jauh lagi, kekuatan anak muda ini juga nampaknya mendekati level mereka sendiri, jadi mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan serius. Jika tidak, sangat mungkin bagi mereka untuk kalah. Bagaimana bisa ada makhluk aneh seperti itu di dunia ini? Iklan oleh Pub Future. Bagaimana dia bisa begitu lemah dan kuat pada saat yang sama? Apakah dunia ini masih masuk akal? Anda telah berhasil menipu Raja Hantu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Kini pertarungan yang mereka duga akan berlangsung berat sebelah malah berakhir seperti ini. Raja Hantu merasa semakin putus asa, dan berteriak, "Kalian memaksaku melakukan ini." Tiba-tiba terbebas dari pertempuran, wajah raksasa itu membuka mulutnya dan mulai menghirup udara. Energi hitam yang tak berujung berkumpul ke arah Raja Hantu dari dinding dan tanah. Kabut hitam di sekitar mereka menjadi semakin padat, akhirnya menjadi lebih mengilap daripada tinta hitam. Zuan tidak berani membuang waktu. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Raja Hantu, tetapi sebelum kegelapan itu, cahaya pedang yang cemerlang menjadi sama sekali tidak berarti. Meskipun dia mampu menembus sedikit kabut hitam, Raja Hantu mampu mengisi lebih banyak lagi. "Haha, cuma itu. Setelah aku menyerap cukup banyak kekuatan, kalian semua bisa mati saja," kata Raja Hantu dengan arogan, suaranya menggema di seluruh ruang makam. Aduh, darah mengalir keluar dari mulut wanita dalam penghalang. Meningkatnya kekuatan Raja Hantu menyebabkan suara iblis Raja Hantu juga bertambah kuat, sehingga formasi di sekitar mereka pun perlahan-lahan runtuh.
Bahkan Xie Daoyun tidak dapat meluangkan waktu untuk menggunakan catatan cakrawala tinggi lagi, dan dengan cepat menggunakan catatan penindasan kaisar untuk memanggil pasukan dewa untuk membantu kura-kura hitam dalam menghalangi suara iblis. Namun, pelatihannya terlalu rendah, jadi jumlah pasukan dewa terlalu sedikit. Bahkan cahaya yang dipancarkan tubuh mereka jauh lebih lemah daripada saat Sun En menggunakan jimat. Tubuh para prajurit Athena retak dengan cepat, lalu hancur satu demi satu. Dahi Xie Daoyun dipenuhi keringat halus. Ia merasa seolah-olah otaknya tertusuk jarum, seolah-olah pembuluh darah di sana bisa meledak kapan saja. Ia tahu itu pertanda bahwa kekuatan mentalnya telah habis. 3 catatan Sun En luar biasa, seperti yang diduga. Penggunaannya tidak hanya membutuhkan pelatihan yang kuat, tetapi juga menguras pikirannya. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera kehabisan tenaga. Tidak mengherankan Sun En telah mempertanyakan bahwa ia hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan 3 jimat dewa setelah ia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Namun, dia belum berani berhenti. Dia segera mengambil pil dari akademi yang dapat memulihkan kekuatan mentalnya. Kemudian, dia terus memanggil lebih banyak prajurit surgawi. Meskipun begitu, hanya berkat Yun Jianyu yang terus memberinya ki, dia belum berubah menjadi mayat yang layu. Yun Jianyu mengumpat dalam hati. Selain mereka yang selevel dengan Zhao Han, dia sudah lama dianggap sebagai salah satu individu terkuat di dunia. Lautan ki dalam dirinya sangat luas. Namun, dia tidak pernah menyangka Xie Daoyun akan menghabiskan ki secepat itu, hampir seperti lubang hitam yang tak berujung. Namun, dia hanya bisa bertahan dengan getir. Jika dia saja dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin wanita lain bisa lebih baik? Dengan kultivasi kelompok mereka tidak akan berakhir dalam kondisi yang begitu buruk bahkan jika mereka bertarung melawan Zhao Han. Namun, suara iblis Raja Hantu adalah kecurangan yang sangat hebat. Itu adalah serangan area of effect yang mengubah semua yang lebih lemah dari dirinya menjadi semut yang tak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa membalas. Hanya orang seperti Zuan dengan kemampuan khususnya yang terbebas dari hal itu, membuat Raja Hantu sangat frustrasi. Iklan oleh Pub Future. Jing Teng melihat sekelilingnya dan melihat semua wanita terluka. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mungkin mereka semua akan mati. Dia mengatupkan giginya, dan tubuhnya berkedip. Dia melompat ke arah peti mati penguasa abadi Baopu di dekatnya dan berseru, Raja Hantu, jika kau ingin mendapatkan sutra Baopu yang asli, maka ikutilah aku. Peti mati itu jelas tidak setinggi itu, setidaknya tidak setinggi Jing Teng saat dia berdiri, namun, karena suatu mekanisme yang tidak diketahui, begitu dia melompat ke dalam, dia benar-benar menghilang. Raja Hantu terkejut. Mungkinkah mereka tidak dapat menemukan apapun karena rahasia sebenarnya tersembunyi di dasar peti mati? Penguasa abadi Baopu telah terbaring di dalam sebelumnya. Dengan reputasinya, tidak ada yang berani menyentuh mayatnya, dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Rasa takut dan hormat yang mereka rasakan mencegah mereka untuk mencoba melakukannya. Sang Raja Hantu tak lagi mempedulikan yang lain, mengejar Jing Teng sambil berteriak nyaring. Sementara itu, Zuan masih bimbang untuk mengeluarkan jurus mana, tetapi lawannya membuatnya cukup bimbang. Dia tidak tahu jurus apa yang sebenarnya cukup untuk menahan Raja Hantu. Namun, Jing Teng dan Raja Hantu menghilang dalam sekejap, membuat Zuan ketakutan. Khawatir terjadi sesuatu pada Jing Teng, ia menggunakan keterampilan gerakan instan untuk memasuki peti mati. Tampaknya ada formasi di bagian bawah yang membawanya pergi begitu ia masuk. Para wanita lainnya terlambat beberapa langkah. Saat mereka tiba, formasi itu sudah tertutup. Mereka tidak bisa membukanya lagi, apapun yang mereka coba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya semua wanita dengan gugup. Raja Hantu terlalu kuat, dan tidak peduli berapa banyak orang yang ada di pihak mereka tetap tidak bisa menang. Sekarang, Zuan mengejarnya sendirian, jadi bukankah itu berarti keadaan tidak terlihat baik? Tidak perlu khawatir, anak itu Zuan lebih kuat dari yang kalian duga. Dia akan baik-baik saja. Selain itu, karena suara iblis Raja Hantu menargetkan jiwa, kita tidak akan membantu bahkan jika kita pergi, dan mungkin hanya akan mengalihkan perhatiannya, kata Yun Jianyu. Bagaimanapun, dia telah mengalami semua jenis badai dalam hidupnya. Dia bahkan telah melihat Zuan membunuh Kaisar Iblis, jadi dia relatif lebih tenang daripada yang lain.
Namun, terlepas dari apa yang dikatakannya, dia masih sangat gugup. Ketika mereka mengalahkan Kaisar Iblis, esensi spiritual di udara sangat padat dan berbagai faktor lainnya telah berubah, tetapi meskipun demikian, Zuan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dia bisa benar-benar baik-baik saja dalam situasi ini? Ada juga Jing Teng. Wanita itu sangat misterius dan memiliki hubungan dekat dengan penguasa abadi Baopo. Dia tahu lebih banyak tentang makam besar ini daripada kita. Dia akan membantu Azu, kata Qiu Honglei, meskipun dia menggenggam tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya karena gugup. Pembaruan teratas di NOVL Income. Jika Jing Teng dapat membawa Zuan keluar dengan selamat, aku akan sepenuhnya mengakui dia sebagai adik perempuanku. Tidak apa-apa kalau dia ingin menjadi kakak. Honglei, kamu sudah menghabiskan waktu paling lama dengan Nona Jing. Bisakah kamu memberi tahu kami lebih detail tentangnya? Tanya Chu Chuyan. Dia menyingkirkan rasa cemburu dan segera meraih Qiu Honglei untuk menanyakan lebih banyak detail. Para wanita lainnya juga mendekat. Qiu Honglei tidak menyangka akan dikelilingi seperti itu, tetapi dia mulai perlahan bercerita tentang interaksinya dengan Jing Teng. Sementara itu, Zuan diusir oleh formasi. Dunia berputar di sekelilingnya, dan dia jatuh ke dalam ruang gelap. Bab 1822, Biksu Bawah Tanah. Mungkinkah formasi itu memindahkan orang secara acak? Dia tidak memasuki ruang bawah tanah rahasia lainnya, bukan? Zuan merasa gugup. Ruang bawah tanah rahasia itu juga selalu memindahkan orang ke tempat acak di masa lalu. Dia mengeluarkan mutiara bercahaya untuk merayakan kehadirannya dan melihat terowongan yang membentang ke segala arah. Gaya arsitektur yang familiar membuatnya menghela napas lega. Dia masih berada di dalam makam, tetapi dia tidak bisa merasakan kehadiran orang lain atau makhluk hidup. Dia jelas tidak lagi berada di lantai atas makam. Namun, matanya segera menyipit. Saya melihat ada beberapa tulang putih berserakan di tanah di beberapa tempat. Dilihat dari ukuran tulangnya, jelas tulang-tulang itu bukan milik manusia, melainkan milik monster yang telah mati di sini. Tiba-tiba, angin aneh bertiup melalui makam. Gelombang suara gemuruh yang teredam memenuhi udara dari waktu ke waktu. Suara itu terdengar lebih dekat daripada yang didengar Zuan saat berada di ruang pemakaman penguasa abadi Baopo. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan balik suara itu sekarang. Jadi, kemungkinan besar dia berada di kedalaman makam besar ini. Zuan teringat penguasa abadi Baopo dan Jing Teng yang menyebutkan bahwa makhluk yang benar-benar mengerikan itu telah disegel di kedalaman makam besar. Lebih jauh lagi, baik malaikat maut maupun iblis api bumi sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk berada pada tingkat yang lebih rendah. Ketika dia memikirkan hal itu, ekspresinya berubah serius. Akan lebih baik jika dia menemukan Jing Teng dengan cepat dan meninggalkan tempat ini secepatnya. Namun, makam ini penuh dengan jalan yang berbeda-beda, seperti labirin. Kemana dia seharusnya pergi? Dia mencoba mencari dengan indera ketuhanannya, tetapi makam besar itu memiliki efek penekan yang kuat pada indera ketuhanannya. Sekarang setelah dia berada di kedalaman makam besar itu, indera penglihatannya hanya mencapai sekitar 3 kaki di sekelilingnya, membuat jangkauannya bahkan lebih terbatas daripada penglihatannya. Selanjutnya, dia mengangkat patung giok itu ke udara. Cahaya neon muncul di permukaannya, tetapi menghilang dengan cepat. Benar saja, tidak ada makhluk yang lebih kecil yang dapat dia kendalikan. Tepat saat ia bingung harus pergi kemana, tiba-tiba ia mencium bau belerang samar-samar. Karena tidak ada petunjuk lain yang dapat diikuti, ia memutuskan untuk mengikuti bau itu terlebih dahulu. Bau itu tetap samar untuk beberapa saat, tetapi semakin lama semakin kuat, bercampur dengan udara panas dan pengap. Saya merasa seperti memasuki sauna. Zuan mengernyitkan dahinya. Mungkinkah ini sumber air panas bawah laut? Dia menggunakan kinya untuk mengelilingi seluruh tubuhnya, dengan cepat mendinginkan dirinya sendiri. Saat ia terus menjelajah, ia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya tidak lagi bisa disebut jalan makam. Banyak di antaranya lebih mirip gua yang terbentuk secara alami. Mungkinkah karena makam besar ini dibangun di sepanjang gunung, makam itu sebenarnya menggunakan medan alam? Namun, makhluk macam apa yang bisa menciptakan makam besar seperti ini? Ada banyak jalan bercabang, dan jika Anda mengambil satu saja, Anda akan menemukan banyak jalan lain.
Yang terpenting, jalan-jalan itu berkelok-kelok dan rumit. Gua-gua muncul pada interval tertentu, dan semuanya tampak sama. Benar-benar membuat pusing, seperti labirin. Awalnya, Zuan terus mengingat jalan yang diambilnya, tetapi akhirnya, ia menyerah begitu saja. Ia tidak dapat mengingat semuanya. Namun, ia dapat merasakan bahwa ia tidak berjalan di permukaan yang datar. Gua-gua batu yang terbentuk secara alami ini tampak samar-samar bergerak turun, semakin dalam. Karena gradiennya tidak terlalu curam, mudah untuk tidak menyadarinya. Sedikit demi sedikit, secercah cahaya merah mulai muncul di depannya. Dia mengikuti sumber cahaya itu dan melihat bahwa cahaya itu sebenarnya berasal dari dinding yang berubah menjadi merah karena panas. Udara di sekitarnya menjadi semakin panas saat gelombang panas menyerbunya. Itu beberapa kali lebih panas daripada area Earth Flame Devil sebelumnya. Jika bukan karena kultivasi Zuan yang mendalam dan liontin tahan api milik Pei Mianman, dia mungkin sudah terbakar dan mulai terbakar. Apakah itu lahar lagi? Gumamnya sambil mengerutkan kening. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Alasan mengapa ada lahar di dekat Earth Flame Devil kemungkinan besar karena kebocoran energi unsur api dari kedalaman makam. Sepatunya segera menjadi lengket. Meskipun ada banyak kekuatan yang melindunginya, sepatunya tetap tampak seperti sedang dipanggang. Ketika dia melihat itu, dia hendak berbalik untuk pergi dan mencari jalan lain. Meskipun dia masih bisa bertahan sekarang, siapa yang tahu apakah dia akan berakhir dipanggang hidup-hidup jika dia masuk lebih dalam. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara samar dan tidak jelas. Tolong, aku. Zuan terkejut. Dia mendongak ke depan, tetapi suara itu tidak terulang. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak salah dengar. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk melihatnya. Dia benar-benar bingung harus pergi kemana di labirin itu, tanpa tahu kemana dia akan pergi untuk menemukan Jing Teng. Dia akhirnya bertemu makhluk hidup lain, jadi ada baiknya dia meminta informasi kepada mereka. Dia melindungi dirinya dengan Qi, lalu mulai berjalan melintasi tanah yang merah membara. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan Soulban Fire Crystal dari sebelumnya. Kristal itu mulai bersinar, seolah menyerap energi elemen api di sekitarnya. Dengan bantuan Soulban Fire Crystal, dia merasakan tekanan di sekitarnya berkurang drastis. Dia juga bisa bergerak lebih cepat. Dia cukup penasaran dari bahan apa dinding batu itu dibuat. Dinding batu itu terbakar sedemikian rupa, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda akan mencair sama sekali. Setelah beberapa saat, sebuah danau putih muncul di depan matanya. Namun, setelah diamati lebih dekat, itu sama sekali bukan air danau, tetapi jelas semua lava. Danau itu telah berubah menjadi putih terang, jadi jelas terlihat betapa tingginya suhu yang telah dicapai. Sebenarnya, itu bukan lagi lava, melainkan perwujudan paling murni dari elemen api. Lupakan orang biasa, bahkan kultivator tingkat tinggi pun bisa saja berubah menjadi abu saat bersentuhan dengannya, bukan? Danau ini berkali-kali lebih besar dari wilayah Earth Flame Devil, sampai-sampai Zuan bahkan tidak bisa melihat ujung lainnya. Danau ini lebih mirip lautan daripada danau. Namun, yang mengejutkan, di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil yang lebarnya kurang dari 1 meter persegi. Seorang biksu tua duduk di sana, kedua tangannya terkatup rapat saat ia menggumamkan semacam sutra. Seluruh tubuhnya sedikit berkelebat, nyaris tak mampu menahan magma yang mengalir deras di sekitarnya. Namun, pakaiannya telah hancur total, hanya menyisakan tubuhnya yang tua dan bungkuk. Ada berbagai macam bekas luka dan bekas hangus di tubuhnya, tanpa sehelai pun kulit utuh yang terlihat. Semua itu jelas disebabkan oleh lahar yang memercik ke sekelilingnya. Seolah merasakan kedatangan Zuan, biksu tua itu perlahan membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, akhirnya aku berhasil bertahan sampai takdir datang. Cepatlah ke sini, aku akan mewariskan semua yang telah kupelajari dalam hidup ini kepadamu. Dengan begitu, warisanku tidak akan berakhir di sini. Namun, Zuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan bertanya, mengapa senior ada di sini? Itu cerita yang panjang, kata biksu tua itu sambil mendesah. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu, kata Zuan sambil tersenyum. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan Jing Teng, dia tetap terlihat santai di permukaan.
Biksu tua itu terdiam sesaat. Ia hanya bisa berkata, dulu, orang tua ini pernah melakukan pengusiran setan dan masuk ke dalam makam besar ini. Sayangnya, setelah pertempuran hebat, saya terluka parah dan tidak sengaja terjebak di sini. Setelah bertahun-tahun, hidup saya sudah mendekati akhir. Awalnya, saya pikir saya hanya bisa menunggu kematian saya dalam diam, tetapi orang yang ditakdirkan benar-benar datang. Kalau begitu, saya bisa mewariskan semua pengetahuan saya kepada Anda, dan dengan demikian warisan saya dapat terus ada di dunia ini. Dengan begitu, saya tidak akan menyesal lagi di dunia ini. Terima kasih, senior. Senior bisa menceritakannya sekarang, junior akan mendengarkan dengan hormat, kata Zuan dengan ekspresi hormat. Dapatkan novel favorit Anda di novel.com. Biksu tua itu kembali terdiam. Ia hanya bisa menahan rasa frustrasinya dan berkata, hidupku tidak banyak lagi, jadi mungkin aku tidak akan bisa bertahan cukup lama untuk menjelaskan semuanya. Jika kau datang, aku bisa menyampaikan semuanya kepadamu dalam bentuk kehendak ilahi. Karena kau bisa datang jauh-jauh ke sini dengan selamat, kultivasimu tidak buruk. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu untuk terbang jauh-jauh ke sini. Zuan berkata dengan serius, sayangnya, aku memiliki urusan yang lebih mendesak, jadi aku akan datang untuk mendapatkan ajaran senior setelah aku menyelesaikan tugasku. Bukankah kau baru saja mengatakan kau punya lebih dari cukup waktu? Seru biksu tua itu. Ia tertegun, tetapi ia segera berkata, hidupku sudah mendekati akhir, dan aku hanya punya satu napas tersisa. Pada saat kau kembali, aku pasti sudah mati. Akan lebih baik jika kau memanfaatkan momen ini, prosesnya akan sangat cepat. Zuan menggaruk kepalanya karena malu, lalu berkata, apa yang dikatakan senior masuk akal. Karena waktunya tidak banyak, aku akan menerima warisan senior terlebih dahulu. Ekspresi gembira muncul di mata biksu tua itu ketika mendengar itu. Tidak ada seorang pun yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Selama orang asing itu mendekat, biksu itu akan memiliki kesempatan untuk merasuki tubuhnya dan meninggalkan tempat yang menyegelnya ini. Karena itu, dia berkata dengan cara yang lebih ramah, cepatlah datang. Zuan berlari ke tepi danau. Namun, begitu dia terbang beberapa meter, api muncul di pakaiannya. Dia melompat mundur ketakutan dan berseru, tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan lahar ini. Lahar ini terlalu kuat dan aku tidak bisa datang. Dia telah menyimpan liontin api dan soulben fire kristal, dan dia tidak menggunakan ki-nya dengan kekuatan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Biksu tua itu berkata dengan serius, lahar ini sudah berubah menjadi putih, yang merupakan perwujudan dari roh api yang ekstrim. Memang agak sulit bagi orang biasa untuk menghadapinya. Tidak apa-apa, biksu tua ini memiliki sesuatu yang kebetulan dapat membantumu menyeberang. Begitu dia berkata demikian, dia mengeluarkan mangkuk sedekah entah dari mana. Dia membelai permukaannya dengan lembut dengan ekspresi enggan, seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya sendiri. Dengan dorongan lembut, mangkuk sedekah itu terbang langsung ke arah Zuan. Kemudian, dia dengan cepat berkata, langsung saja ke sini dan mangkuk itu bisa berubah menjadi kapal untuk membawamu ke sana. Kamu harus bergerak cepat, karena mangkuk itu juga akan rusak jika terlalu lama berada di lahar. Zuan menerima mangkuk sedekah itu. Mangkuk itu berwarna ungu keemasan, dan ada beberapa ukiran Buddha di permukaannya. Ada rasa kebajikan yang terpancar dari mangkuk itu. Dia tercengang. Mungkinkah dia telah melakukan suatu kesalahan? Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, barang ini terlihat sangat misterius. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara menggunakannya? Biksu tua itu menjawab, barang ini bernama sedekah ungu emas. Barang ini dapat membantumu bertahan melawan segala macam pengaruh supranatural, iblis, dan pengaruh lainnya yang menyerang jiwa. Barang ini telah memilihku sebagai pemiliknya, jadi begitu kau mendapatkan warisanku, kau secara alami akan menjadi pemilik barunya. Dia khawatir anak muda itu akan menjadi serakah, jadi dia memastikan untuk menyatakan bahwa barang itu sudah ada pemiliknya. Tanpa izinnya, barang itu akan sama sekali tidak berguna. Bahkan jika mereka mendapatkannya. Sebaliknya, selama anak muda itu mendapatkan warisannya, dia juga akan mendapatkannya. Jelas itu bukan pilihan yang sulit untuk dibuat.
Zuan sangat gembira. Meskipun sutra asal mula primordialnya mampu menghancurkan makhluk jahat, itu tidak terlalu efektif terhadap serangan spiritual. Selain itu, Hundred Warble memiliki keterampilan ofensif, dan tidak berspesialisasi dalam perlindungan jiwa. Dia telah menderita pahitnya sebelumnya dalam pertarungan melawan Raja Hantu. Jika dia memiliki barang seperti itu, kelompok mereka tidak akan berakhir dalam keadaan mengerikan seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan dapat melindungi dari makhluk gaib dan setan. Konon, begitu melatih seseorang mencapai level tertentu, mereka akan memanifestasikan setan hati, dan mungkin setan lain bahkan akan menyerang. Jika seseorang tidak dapat menjaga hatinya dengan baik, setan itu akan membakar seluruh jiwanya. Dengan demikian, semua melatih mereka akan menjadi usaha yang sia-sia. Dia mengulurkan kedua tangannya ke arah biksu tua itu dan berkata, "Terima kasih atas harta karun ini, senior. Aku masih terburu-buru untuk menyelamatkan teman-temanku. Namun, begitu aku menyelamatkan teman-temanku, aku pasti akan bergegas kembali untuk mewarisi warisan senior." Setelah berkata demikian, dia menyimpan sedekah ungu emas, lalu berbalik untuk berlari. Biksu tua itu telah menunggunya datang dengan senyum lebar. Ketika mendengar jawabannya, dia langsung tercengang. Bab 1823, mencuri ayam hanya untuk kehilangan nasi. Zuan mencoba menyimpan sedekah ungu emas di dalam manik kaca cemerlangnya, tetapi tidak berhasil bahkan setelah mencoba beberapa kali, yang berarti barang itu mungkin memiliki pemiliknya. Jelas ada jejak biksu tua di sana, jadi dia tidak bisa menyimpannya. Karena itu, dia melemparkannya ke dalam saku bagian dalam dan berlari. Biksumu benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak menyangka Zuan akan melarikan diri, karena dia sudah mengatakan akan mewariskan seluruh warisannya. Jika begitu, mangkuk sedekah itu akan menjadi milik Zuan, jadi apa dia melarikan diri? Namun, setelah mengamatinya beberapa saat, dia melihat Zuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Baru kemudian dia berteriak cepat, "Apa yang kamu lakukan? Anda telah berhasil menghubungi Golden Mountain Motuo untuk plus 888 plus 888 plus 888. Apakah kau pikir kau bisa lolos dengan harta karunku?" Biksu itu berteriak sambil mencibir. Ia mulai melantunkan mantra. Dada Zuan tiba-tiba bersinar terang. Sedekah ungu emas membaik dari pakaiannya dan mulai bergetar di mana-mana, seolah-olah akan segera terbang menjauh. Namun, Zuan dengan cepat menarik tangannya dan meraihnya. Pada saat itu, dia mendapati dirinya dalam keadaan buntut dengan mangkuk sedekah. Mangkuk itu tidak bisa kembali, tetapi dia juga tidak bisa terus berlari. Sedekah ungu emas berguncang hebat di sekujur tubuh, tampak seperti sedang berjuang. Kekuatan yang terpancar darinya semakin membesar. Zuan bahkan mulai merasa seolah-olah dia tidak bisa memegangnya lagi. Budidaya biksu tua ini sangat mengerikan. Tekanan yang dia berikan tampaknya tidak lebih lemah dari Raja Hantu. Biksu itu tertawa sinis dan berkata, "Barang itu sudah mengakui aku sebagai pemiliknya, jadi kau tidak akan bisa mengambilnya. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Datanglah dan terimalah warisan orang tua ini, dan orang tua ini bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi." Zuan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, ia mencoba menghapus kehendak ilahi yang melekat pada benda tersebut. Biksu tua itu sangat marah. Dia berteriak, "Kamu sedang mencari kematian. Karena kau tidak mau melepaskannya, kau bisa datang bersama kematian itu." Begitu dia berbicara, sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari sedekah ungu emas. Membuat Zuan terhuyung-huyung. Dia tersapu, dan terbang ke arah biksu tua itu. Zuan tahu bahwa jika dia tidak melepaskannya, dia akan jatuh ke dalam lahar. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Namun, dia benar-benar tidak ingin melepaskannya begitu saja dan menyerah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan seseorang. Dia mengenakan atasan kulit pendek dan rok mini, dengan tali korset di sekitar perutnya. Dia memiliki kulit kecoklatan dan paha yang kokoh. Ada rasa kekuatan yang meledak-ledak darinya, seolah-olah dia adalah macan tutul yang cantik. "Siapa lagi kalau bukan Moshi? Cepat dan bantu aku menyelesaikan kontrak ini." Zuan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dan berbicara melalui kehendak ilahi. Iklan oleh Pub Future. Moshi telah berencana untuk menunggu sampai dia menerima buah ki terlebih dahulu,
tetapi dia segera menyadari situasi yang mengerikan dan tidak berani bertindak ceroboh. Sepasang gunting emas muncul di tangannya, memotong ruang antara sedekah ungu emas dan biksu tua itu. Skill perpisahan Nancao diaktifkan. Ia dapat memutuskan semua jenis kontrak dan sumpah, sehingga dapat menimbulkan pemberontakan dan kebencian yang tiada akhir. Tiba-tiba ada beban yang mengganjal di perut Zuan, karena ia teringat bahwa keterampilan itu memiliki prasyarat. Jika bersifat sukarela, maka keterampilan itu hanya akan berhasil jika kultivasi Moshi dan pihak lain berada dalam satu tingkat kultivasi yang sama. Jika tidak bersifat sukarela, maka kultivasi Moshi harus lebih tinggi. Setiap peningkatan tingkat Farewell Nancao akan memungkinkan persyaratan itu memiliki kelonggaran sebesar 20% dari tingkat kultivasi. Akan tetapi, tingkat kultivasi Moshi tidak begitu tinggi, dan bahkan jika dia memberinya semua sumber dayanya, tingkat kultivasinya masih akan jauh dari biksu tua itu. Amarah biksu itu membuat Zuan sedikit takut. Kekuatan sejatinya bahkan bisa melampaui Raja Hantu. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu menakutkan membiarkan Farewell Nancao memutuskan hubungan dengan harta karun ajaibnya? Zuan hendak mengambil keputusan untuk melepaskannya ketika ia merasa tangannya mengendur. Sedekah ungu emas itu benar-benar berhenti meronta dan malah melayang lembut di tangannya, hampir seolah-olah telah menjadi sangat dekat dengannya. Zuan tertegun. Biksu tua itu benar-benar tercengang. Dia berseru, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seekor semut sepertimu bisa memutuskan hubungan antara aku dan harta karunku? Anda telah berhasil menipu Golden Mountain Motuo untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zuan juga menatap Moshi dengan bingung. Dia menunjukkan ekspresi bangga saat mengulurkan tangannya padanya, jelas meminta buah ki untuk dimakan. Zuan segera mengeluarkan setumpuk besar buah ki untuknya, dan segera bertanya apa yang sedang terjadi sambil memperhatikannya makan, tampak terpesona. Moshi dengan santai menunjuk ke sedekah ungu emas. Meskipun dia tidak dapat berbicara, karena kontrak jiwa, dia kurang lebih dapat memahami niatnya. Sedekah ungu emas ini awalnya adalah benda suci Buddha, tetapi akhirnya jatuh ke tangan monster. Kekuatan makhluk itu terlalu besar, jadi akhirnya disempurnakan tanpa daya dan hanya bisa melayani monster itu. Namun, sebagai benda suci sekte Buddha, secara alami ia membenci makhluk jahat. Sebelumnya, ia telah dikendalikan dengan paksa dan tidak punya pilihan, tetapi perpisahan Nancao memberinya kesempatan. Dengan bekerja sama dengan Moshi, ia telah mematahkan jejak yang dipaksakan padanya oleh Golden Mountain Motuo. Selamat tinggal, syarat Nancao menjadi lebih lunak jika salah satu pihak bersedia. Biksu tua itu terlalu kuat untuk dipengaruhi, tetapi Violet Gold Alam setelah setuju, membuat segalanya menjadi mudah. Ketika menyadari bahwa harta karunnya yang berharga benar-benar telah dicuri, biksu tua itu tidak dapat menahannya lagi. Ia telah mencoba mencuri ayam itu, tetapi akhirnya ia kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Ia meraung dengan marah, menyebabkan seluruh gua terus bergetar. Raungan yang mengerikan itu bahkan membuat Zuan bergidik. Ketika Zuan berbalik, dia melihat danau lava itu tampak mendidih. Sosok besar keluar dari dalamnya. Dia samar-samar bisa melihat bahwa sosok itu menyerupai kepiting raksasa. Sementara itu, biksu tua itu sama sekali bukan biksu, melainkan, dia telah berubah dari salah satu mata monster yang melotot. Iklan oleh Pub Future. Ternyata monster itu telah terkurung dalam lava selama ini, sampai-sampai hanya matanya yang terlihat. Sekarang setelah marah, ia malah melawan dan mengacungkan banyak lengannya ke arah Zuan. Zuan dapat merasakan bahwa dirinya telah menjadi sasaran indera ilahi. Ia tahu bahwa serangan akan segera datang. Namun, tiba-tiba, sebuah rune aneh berkedip di dalam lava. Kemudian, monster itu berteriak dengan sedih, "Nu!" Kemudian, tubuhnya yang besar terseret ke bawah oleh sesuatu dan ditarik ke dalam lava sekali lagi. Bahkan mata yang awalnya mencapai bagian atas lava hampir sepenuhnya tenggelam. Sebagian besar tubuh biksu itu sekarang tenggelam dalam lava, kulitnya berdesis. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia segera menyatukan tangannya dan duduk bermeditasi, menggumamkan syair-syair. Garis-garis cahaya muncul di sekelilingnya, dan baru saat itulah dia mencegah seluruh tubuhnya tenggelam. Namun, itu berarti dia tidak bisa lagi menghentikan Zuan.
Dia hanya bisa melihat ke arah Zuan dengan penuh kebencian. Anda telah berhasil menipu Golden Mountain Motuo untuk +1024 +1024 +1024. Sumber konten ini NOVNBN. Zuan menghela napas lega. Dia bertanya-tanya jenis segel apa yang ada di dalam lava itu. Sungguh mengerikan. Dia berterima kasih kepada Moshi, tetapi Moshi sama sekali tidak menghiraukannya dan hanya melahap buah ki dengan panik. Setelah menghabiskan makanannya, dia menguap dan kembali ke tempatnya dengan puas, tampak tertidur. Tidur setelah makan, makan setelah bangun tidur, tapi tidak jadi gemuk sedikit pun. Zuan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan heran. Millie tiba-tiba muncul. Setelah meregangkan tubuhnya sedikit, dia menatapnya dengan jengkel dan berkata, apakah kamu pernah mengutukku seperti itu sebelumnya? Aku tidak berani. Kau tuanku, kan? Jawab Zuan sambil menatap wanita berpakaian merah di depannya. Meskipun dia sudah sering melihatnya, masih ada ekspresi heran di matanya. Millie memutar matanya. Dia jelas tidak peduli tentang itu, sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa warisan yang ingin dia berikan kepadamu itu palsu? Baik dari segi kostum maupun nada bicaranya, biksu tua itu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia baru menyadari ada yang tidak beres saat merasakan aura mengerikan di lahar. Akan tetapi, dia tidak berbicara untuk menanyakan Zuan agar bisa dewasa dan tumbuh. Dia juga selalu mengikuti prinsip itu selama 2 tahun terakhir. Jika dia terlalu mengandalkan kekuatannya, akan sulit baginya untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka dia akan berhasil melewati ujian dengan mudah, dan dia bahkan menipu biksu tua itu dengan sangat cantik, mendapatkan harta karun berharga dari monster itu. Zuan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setelah hampir tubuhku dicari oleh Old Me di masa lalu, aku menjadi sangat waspada terhadap hal-hal serupa. Cukup aneh melihat seseorang seperti biksu tua datang jauh-jauh ke sini, dan dia bahkan ingin memberiku warisannya sejak pertemuan pertama. Penampilan dan tariannya sebetulnya sangat bagus, tetapi hanya satu hal yang salah. Yaitu dia bersikap agak terlalu antusias. Dia bahkan tidak memberiku ujian atau hal lain, dan dia tampak agak terlalu bersemangat untuk mewariskan warisannya. Millie tak kuasa menahan diri untuk berkata, mungkin karena dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Merasa cemas dalam situasi seperti itu dapat dimengerti. Itu mungkin saja, jadi aku sengaja mengujinya. Benar saja, dia mengekspos dirinya sendiri, kata Zuan. Namun, dalam hatinya, dia berpikir, bagaimana mungkin seorang pendeta sejati bisa mendapatkan titik amarah sebanyak itu. Aku akan memujimu karena kecerdasannya, kata Millie sambil tertawa. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata sebelum menghilang, ada seseorang yang datang. Aroma harumnya menyengat, dan seorang wanita berlari dari sudut jalan. Dia terkejut sekaligus senang saat melihat Zuan, bertanya, Kakak Zu. Namun, dia segera berkata, cepat dan ikuti aku. Raja Hantu mengejarku. Bab 1824, membayar kembali ongkos. Zuan tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Jing Teng di sini. Dia hendak menanyakan sesuatu padanya ketika dia merasakan aura dingin mendekat dengan cepat. Dia tidak berani mempercepat dan segera meraih Jing Teng sebelum berlari. Namun, pihak lainnya terlalu cepat, dan mereka menangkapnya tak lama kemudian. Zuan mengeluarkan pedang Taie dan hendak bertarung ketika tangannya yang lembut menariknya dan berkata, tinggal di sini. Dia tidak tahu bagaimana Jing Teng melakukannya, tetapi dia menekan dinding dan pintu terbuka, memperlihatkan jalan rahasia. Dia menarik Zuan masuk. Begitu pintunya tertutup, Raja Hantu berteriak dari luar, jangan lari lagi. Kamu juga harus mengerti bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyerahkan sutra Baopu. Karena mereka terlalu dekat, Jing Teng dan Zuan bahkan tidak berani bergerak di dalam terowongan karena takut menarik perhatian Raja Hantu. Terowongan itu sangat sempit, hanya cukup untuk satu orang saja, jadi mereka berdua hanya bisa bersandar erat satu sama lain untuk masuk ke dalamnya. Dari jarak itu, Zuan bisa mencium aroma Jing Teng dengan jelas, juga merasakan kehangatan dan elastisitas kulitnya yang lembut. Seluruh tubuh Jing Teng menegang, dia jelas sedikit gugup dalam situasi saat ini.
Namun, saat dia merasakan pelukan hangat Zuan, tubuhnya yang gemetar perlahan menjadi tenang. Dia bersandar padanya begitu saja. Keduanya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi selain saat itu, mereka tidak pernah sedekat ini. Wajah Jing Teng berangsur-angsur memerah dalam kegelapan. Jantungnya juga berdebar kencang. Untungnya, karena dunia luar berguncang dan bergemuruh, dan raungan marah Golden Mountain Motuo telah menciptakan reaksi berantai, membuat makhluk misterius lainnya juga meraung, mereka telah lolos dari deteksi Raja Hantu. Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Gumam Raja Hantu sambil mencari-cari di sekitarnya. Zuan memasang ekspresi serius. Jika mereka ditemukan di sini, mereka akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Ruang rahasia itu sangat sempit sehingga dia tidak akan bisa berbuat banyak. Dia merasakan sensasi geli di telinganya. Ternyata Jing Teng sudah mendekat ke telinganya, dan melalui transmisi suara, dia berkata, "Jangan khawatir. Lorong ini sangat tersembunyi. Dia tidak akan bisa menemukan kita." Pada level Raja Hantu dan Zhao Han, jika mereka memperhatikan, bahkan getaran halus di udara yang diciptakan oleh transmisi pun tidak akan luput dari perhatian mereka. Namun, jika Jing Teng berada sedekat ini dengannya, akan cukup mudah untuk mengendalikannya dan memastikan tidak ada suara yang keluar. Bahkan makhluk abadi bumi tidak akan bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Bibir Jing Teng sangat dekat dengan telinga Zuan, sehingga dia bahkan bisa merasakan udara yang dihembuskannya. Zuan merasa sedikit geli dan secara refleks menoleh untuk melihatnya. Namun, Jing Teng menarik kepalanya ke belakang begitu dia selesai berbicara, sehingga bibir mereka benar-benar bersentuhan. Tubuh mereka berdua gemetar dan detak jantung mereka bertambah cepat. Zuan hendak mundur dan meminta maaf, tetapi ketika dia mengingat pengakuan wanita itu, serta bagaimana mereka berpelukan dengan lembut, wajahnya memanas. Dia tidak hanya tidak mundur, dia bahkan terus menciumnya. Mata Jing Teng membelalak. Seketika, pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Awalnya, dia berpegangan erat pada lengan Zuan, tetapi kemudian, tubuhnya melunak. Genggamannya juga berangsur-angsur berubah menjadi pelukan. Arus listrik mengalir melalui tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, jadi seperti ini rasanya berciuman. Raja Hantu itu melihat keluar, dan mereka hanya dipisahkan oleh satu dinding, membuatnya semakin dekat dengan mereka. Dengan musuh yang begitu kuat di dekatnya, mereka berdua menjadi semakin gugup. Meski begitu, karena rangsangan kegugupan, mereka merasa bahwa ciuman mereka menjadi semakin manis dan berkesan. Raja Hantu berbicara lagi, "Jing Teng, aku tahu kau mungkin belum lari sejauh itu dan pasti bisa mendengarku. Jika kau terus bermain petak umpet ini, aku mungkin tidak bisa menemukanmu, tapi aku bisa kembali ke ruang tahta dan membunuh wanita lainnya. Jangan memaksaku." Zuan merasa khawatir, tetapi Raja Hantu melanjutkan, "Tidak, mereka semua adalah sainganmu dalam percintaan, jadi mungkin kau berharap aku melakukan itu untukmu. Sebaliknya, aku akan membunuh kekasihmu. Setelah itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun Sutra Baopu sangat berharga, itu hanyalah benda mati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekasih yang hidup?" Iklan oleh Pub Future. Jing Teng merasa sedikit pusing. Ia berpikir, apa yang kau katakan? Kekasihku ada di sampingku. Ketika ia memikirkan hal itu, ia tak dapat menahan diri untuk membalas ciuman itu dengan lebih intens. Raja Hantu tidak bereaksi apa-apa bahkan setelah menunggu beberapa saat. Mereka berkata dengan dingin, "Baiklah. Karena kamu tidak peduli, aku akan membunuh wanita-wanita itu terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan bahwa itu karena kamu. Anak laki-laki cantik itu akan membencimu selama sisa hidupnya." Untuk sesaat, Zuan merasa khawatir, tetapi pikirannya terganggu oleh beberapa raungan marah. Itu adalah teriakan kebencian Golden Mountain Motuo. "Anak nakal sialan, aku pasti akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Anda telah berhasil menipu Golden Mountain Motuo untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zuan berpikir dalam hati, aku benar-benar telah menyinggung orang ini. Aku dapat mengambil poin amarahnya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Apa yang selalu diteriakkan bajingan ini? Gerutu Raja Hantu dengan kesal. Tiba-tiba, mereka berseru kaget, "Dasar bocah sialan." Raja Hantu segera menyerbu ke arah Motuo Gunung Emas.
Ketika dia merasakan bahwa Raja Hantu telah pergi, Zuan berkata kepada Jing Teng, dia pergi. Kita harus mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Semua bab baru. Jing Teng menyuarakan persetujuannya. Dia memegang tangannya erat-erat seperti seorang gadis muda. Kemana kita pergi sekarang? Tanya Zuan. Tingkat bawah makam besar ini benar-benar agak terlalu berbahaya. Bahkan beberapa monster acak sekuat itu. Akan lebih baik jika mereka tidak bergerak terlalu gegabah. Namun, karena Jing Teng telah mengambil inisiatif, itu berarti dia pasti lebih percaya diri di sini. Lewat sini, kata Jing Teng sambil memimpin jalan. Begitu melangkah, kakinya lemas dan dia hampir terjatuh. Dia menatap Zuan dengan pandangan menuduh sebelum melanjutkan. Zuan tidak dapat menahan senyumnya, dan berkata, semuanya tampak seperti mimpi. Aku merasa hubungan kita benar-benar berjalan agak cepat. Jing Teng berbalik dan menatapnya dengan waspada, lalu bertanya, apa? Apakah kau akan meninggalkanku sekarang setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan? Melihat ekspresi gugup gadis itu, Zuan pun mengusap wajahnya pelan, lalu berkata, kamu cantik sekali, bodoh sekali aku kalau sampai melakukan itu. Jing Teng bertanya dengan tidak senang, apakah itu berarti kamu akan melakukan itu jika aku tidak cantik? Zuan terdiam. Dia hanya bisa menjawab, aku menyukaimu, apapun penampilanmu. Jing Teng mendengus. Dasar licik, aku tahu kamu bukan orang baik. Pantas saja kamu sudah menindasku tidak lama setelah kita bertemu. Zuan terkejut. Dia bertanya, tunggu, waktu itu dengan Ghost Bride, itu nyata. Wajah Jing Teng memerah. Ia menjawab, tubuhku tidak, tapi pikiranku. Itu semua karena aku terlalu ceroboh dan akhirnya jatuh ke dalam rencana jahat monster itu. Zuan segera memahami maksudnya. Ketika mereka jatuh dalam ilusi pengantin hantu, banyak kejadian itu tidak terjadi pada tubuh fisik mereka, melainkan pada jiwa mereka. Jadi meskipun mereka tidak mengalaminya secara langsung, mereka mengalaminya melalui pikiran mereka. Dengan kata lain, pengalaman intim dalam pikiran bahkan lebih dalam daripada pengalaman secara langsung. Tidak heran sikap Jing Teng terhadapnya sedikit berubah setelah kejadian itu. Iklan oleh Pub Future, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apakah itu dihitung sebagai membayar kembali ongkos setelah naik bus? Kakak Zhu, selama ini aku benar-benar memperhatikanmu dengan saksama. Dalam segala hal, kau adalah yang terbaik dari yang terbaik. Hanya ada satu hal yang kurang bagus, yaitu kau terlalu tidak setia, kata Jing Teng sambil mendesah. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia hanya perlu bersaing dengan Qiu Honglei, dan melihat interaksi mereka, dia bisa merasakan bahwa dia juga bukan orang jahat, jadi mereka bisa berteman. Namun, siapa yang mengira bahwa akan ada begitu banyak wanita yang muncul di kemudian hari? Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa lagi. Zuan agak terdiam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Jing Teng segera tersenyum dan menambahkan, tapi tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Bagaimanapun juga, aku juga, dia berhenti di tengah kalimatnya dan mengganti topik pembicaraan. Kenapa kamu di sini? Ketika aku melihatmu menarik Raja Hantu pergi sendirian, tentu saja aku khawatir akan keselamatanmu, kata Zuan dengan santai. Meskipun Jing Teng biasanya memiliki ekspresi dingin, matanya kini melengkung seperti bulan sabit saat dia tersenyum. Dia berkata, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menangkapku di sini. Apakah kamu punya rencana untuk menyeretnya ke sini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak punya rencana yang berarti, tetapi aku tidak bisa terus berada di sana. Kalau tidak, kalian semua akan mati, jawab Jing Teng. Dia menciptakan dan melanjutkan, menurutku aku akan terpisah dari kalian selamanya karena itu, tetapi aku sangat senang bisa bertemu kalian lagi. Jantung Zuan berdebar kencang. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan saat tidak ada pembicaraan lagi. Dia hendak menanyakan sesuatu ketika jari dinginnya menekan bibirnya dengan lembut dan berkata, Kakak Zhu, yang aku inginkan hanyalah menghabiskan waktu damai ini bersama dan tidak membicarakan hal lain. Apakah itu tidak apa-apa? Zuan terdiam sesaat. Kemudian, dia memegang tangannya dan menjawab, baiklah. Jing Teng langsung bersemangat. Dia berkata, kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling. Zuan terkejut dan berpikir, aku hendak mengatakan bahwa kamu cukup familiar dengan tempat ini. Namun, setelah mengingat apa
Yang baru saja dikatakannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam bekerja dengannya, mengobrol tentang topik yang lebih santai. Dia sama sekali tidak menyebutkan makam besar atau Raja Hantu. Sementara itu, Raja Hantu terbang ke tepi Danau Lahar Putih, menatap biksu tua yang tampaknya hampir gila. Itu kamu. Sejujurnya, biksu tua itulah yang mengenalinya. Ekspresinya sedikit berubah. Apa yang membuatmu gila di sini? Kata Raja Hantu dengan dingin. Sebelumnya, aku, biksu tua itu mulai berbicara, meskipun tiba-tiba dia merasa malu dan mengubah nada bicaranya. Biarkan aku keluar, aku pasti akan membalas budimu dengan baik. Raja Hantu berkata dengan dingin, kau disegel oleh penjara api tak berujung. Aku tidak bisa membantumu, kau bahkan bisa meninggalkan tempat ini, jadi kau pasti punya cara untuk membantuku. Sejujurnya, biksu tua itu sangat mendesak. Raja Hantu itu mencibir dan menjawab sebelum berbalik untuk pergi, gelakan sekali. Bahkan jika aku bisa, mengapa aku harus membantumu? Biksumu tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak mencari seseorang? Raja Hantu berhenti bergerak. Bab 1825, tindakan cabul dapat menyebabkan konsekuensi pahit. Raja Hantu tiba-tiba berbalik dan bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Biksu tua itu berkata sambil tersenyum, akhirnya kau berhasil meninggalkan tempat terkutuk ini, jadi mengapa kau kembali tanpa alasan? Lagi pula, aku baru saja bertemu seseorang. Ini adalah tempat di mana orang yang hidup tidak pernah muncul, jadi siapa lagi yang kau kejar? Di mana dia? Raja Hantu bertanya dengan cepat, mengira dia berbicara tentang Jing Teng. 1. Sang biksu tua tidak menjawab, sebaliknya, dia menjawab, bagaimana kalau aku memberitahumu segera setelah kamu membantu dan membebaskanku? Raja Hantu mencibir dan menjawab, apakah menurutmu itu perdagangan yang adil? Biksu tua itu menjawab, perdagangan itu tidak tampak adil jika kita hanya melihatnya sebagai transaksi biasa, tetapi sebenarnya itu tergantung pada seberapa besar kepedulian kita terhadap orang tersebut. Raja Hantu tidak menyerah meskipun biksu itu memaksanya, dan berkata, aku mendengarmu meraung tadi. Sepertinya kau sangat menderita karena orang itu. Wajah biksu tua itu berubah seketika setelah mendengar kata-kata itu. Dia hendak menggunakan daging anak itu untuk meninggalkan segel menggunakan perangkap yang telah dipasangnya, namun pada akhirnya, bocah itu telah mencuri harta sihirnya yang paling berharga. Yang lebih penting, dia tidak dapat mengerti bagaimana meskipun bocah itu tampak lemah, dia dapat memutuskan hubungan antara dirinya dan sedekah valet emas. Melihat ekspresi biksu itu, Raja Hantu segera mengerti, katanya, katakan di mana orang itu berada dan aku akan membantumu membalas dendam. Ekspresi biksu tua itu berubah beberapa kali, tetapi dia tahu bahwa tidak realistis bagi Raja Hantu untuk menyelamatkannya. Karena itu, dia setuju dan berkata, baiklah. Namun, kamu harus membawanya kepadaku. Aku ingin menyiksanya dengan benar dan membuatnya berharap dia mati untuk meredakan amarahku. Dia telah mendominasi dunia untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah menderita sebanyak hari ini. Kebenciannya terhadap bajingan kecil itu tidak bisa lebih kuat lagi. Tidak masalah, jawab Raja Hantu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa biksu itu begitu membenci Jing Teng, mengapa mereka masih peduli dengan kepiting sialan ini setelah mereka menangkapnya. Baru kemudian biksu itu menunjuk ke arah yang ditinggalkan Zuan sambil berkata, dia baru saja pergi ke arah itu. Ekspresi Raja Hantu berubah. Mereka baru saja datang dari sana, tetapi tidak ada tempat untuk pergi sama sekali di sana. Namun, kepiting sialan ini jelas tidak berbohong. Itu berarti, dalam sekejap, Raja Hantu kembali ke tempat asal. Mata biksu tua itu menyipit saat dia melihat Raja Hantu pergi. Pada akhirnya, dia tidak memberi tahu Raja Hantu bahwa bocah itu telah mencuri sedekah ungu emas miliknya. Akan lebih baik jika keduanya saling bertarung. Sementara itu, Raja Hantu kembali ke tempat mereka tadi. Kabut hitam membumbung tinggi, menyerang semua dinding di dekatnya. Di seluruh dinding itu, rune berkelap-kelip, dan beberapa kekuatan misterius tampaknya menghalangi serangan. Itulah sebagian alasan mengapa Raja Hantu tidak mencoba menyerang sebelumnya. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa Zuan bersembunyi di dekatnya, mereka memutuskan untuk melakukannya. Benar saja, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Mereka tiba di bagian tertentu dari tembok, dan kabut hitam mengembun menjadi tangan yang menekannya.
Kemudian, sebuah pintu terbuka, memperlihatkan lorong gelap. Raja Hantu mendengus, lalu berkata, itu memang baunya. Ada juga bau anak laki-laki cantik itu. Waktu yang tepat. Tengkorak yang tak berujung dikelilingi kabut hitam menyerbu langsung ke dalam terowongan tersembunyi. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Zuan dan Jing Teng terus bertingkah seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Mereka tampaknya memiliki banyak hal untuk dibicarakan, hampir seolah-olah mereka tidak berada di kedalaman makam besar yang mengerikan, dan sebaliknya berada di depan bunga-bunga dan di bawah bulan. Namun, jalan itu akhirnya harus berakhir. Mereka segera tiba di pintu keluar, memperlihatkan ruangan luas di hadapan mereka. Ruangan itu dingin, lembab, dan suram, sama sekali tidak seperti kolam lava sebelumnya. Zuan memperhatikan bahwa ruangan itu sepertinya tidak berisi apapun. Selain sepasang pintu, ada juga jendela kecil, dia tidak tahu apakah itu untuk ventilasi atau sesuatu yang lain. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ada di balik pintu ini. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa banyak monster mengerikan yang disegel di kedalaman makam besar itu? Ada monster yang terkunci di balik pintu ini, jawab Jing Teng. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dia sepertinya mengatakan sesuatu yang sangat wajar. Zuan terkejut. Jadi ternyata monster-monster itu terkunci di tempat seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat untuk melihat. Dia ingin melihat makhluk macam apa yang bahkan penguasa abadi Baopu tidak bisa bunuh dan hanya bisa menyegelnya di sini. Ketika dia tiba di depan gerbang, dia melihat bahwa pintu itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ada berbagai macam rune misterius yang terukir di permukaannya yang jelas-jelas ada hubungannya dengan segel itu. Dia memeriksanya dari dekat, dan melihat bahwa jendela kecil itu sebenarnya tertutup rapat. Kelihatannya seperti kaca, tetapi dia tahu itu pasti terbuat dari bahan lain. Untungnya, jendela kecil itu transparan. Namun, ketika dia melihat ke dalam, yang terlihat hanyalah hamparan hitam pekat. Dia hanya bisa melihat samar-samar dua baris benda seperti bola kristal dan tidak ada yang lain. Zuan mengerutkan kening. Dengan kultivasinya, kegelapan tidak seperti siang bolong, tetapi tidak terlalu jauh, namun dia sebenarnya tidak bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai deretan bola kristal. Bola-bola itu berukuran seperti bola basket, dan jumlahnya sekitar 16. Bola-bola itu benar-benar aneh. Mungkinkah bola-bola itu menyegel sesuatu? Saat ia terus menatap bola-bola itu, ia tiba-tiba merasa bahwa kristal-kristal itu agak aneh. Tampaknya ada energi coklat yang bergerak perlahan di dalamnya. Segera setelah itu, salah satu bola tampak bergerak sedikit, berubah menjadi warna coklat yang jauh lebih gelap. Kemudian, kristal-kristal itu juga mulai berputar-putar. Zuan merasakan sensasi gemetar, seolah-olah bahaya besar akan segera terjadi. Pada saat yang sama, sedekah valet emas yang diperolehnya sebelumnya juga mulai bergetar. Sebuah tangan lembut menariknya mundur beberapa langkah, dan baru saat itulah Zuan tersadar dari lamunannya. Ia mendapati punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB Info per meter. Apa kristal-kristal itu? Tanya Zuan, masih menggigil karena rasa khawatir yang masih tersisa. Itu bukan kristal, melainkan mata monster di dalamnya, jawab Jing Teng. Mata, seru Zuan kaget. Matanya sebesar itu, dan ada dua baris yang rapat. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Jing Teng menjelaskan, kamu sebenarnya cukup beruntung karena monster itu disegel sekarang. Untuk menjaga energinya, dia tertidur. Kalau tidak, dia akan berada dalam kondisi terkuatnya setelah bangun, jadi pertukaran tadi saja sudah cukup untuk menghancurkan kesadaran ilahimu. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya dia bahkan lebih kuat dari Raja Hantu. Jing Teng mengangguk dan menjawab, benar. Zuan tercengang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan makam ini? Mengapa ada begitu banyak hal yang sangat menakutkan? Dan siapa yang mampu mengunci semuanya? Ayo pergi, kata Jing Teng sambil meraih tangannya dan berjalan ke satu sisi. Iklan oleh Pub Future. Di mana? Tanya Zuan, tertegun. Lebih rendah lagi, kata Jing Teng. Sebuah tangga tiba-tiba muncul di depan mereka. Zuan mengerutkan kening. Tangga itu jelas tidak ada sebelumnya. Dia bertanya dengan nada menyelidik, kalau begitu,
Jika kita mengikuti logika normal, semakin dalam kita turun, semakin mengerikan monster yang dikurung, kan? Itu benar, kata Jing Teng, lalu tiba-tiba tertawa dan melanjutkan, Kakak Zhu, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Tentu saja aku percaya padamu, tetapi apakah ada gunanya turun lebih jauh? Zuan bertanya dengan bingung. Raja Hantu sedang mengejar mereka sekarang, dan dia masih tidak tahu bagaimana keadaan para wanita di atas. Ini untuk menghadapi Raja Hantu, kata Jing Teng dengan tatapan tegas. Zuan merasa aneh. Sebenarnya, apakah itu biksu tua di magma atau monster bermata banyak di sini? Mereka semua lebih kuat dari Raja Hantu. Mengapa mereka harus turun lebih dalam? Dengan kata lain, apakah dia memenuhi syarat untuk ini? Tiba-tiba dia merasa sedikit bingung. Mereka jelas telah dipukuli seperti anjing oleh Raja Hantu sebelumnya, namun sekarang, ada sekelompok besar makhluk kuat, dan tidak ada dari mereka yang menganggap Raja Hantu sebagai masalah besar. Itu seperti bagaimana beberapa orang di dunianya sebelumnya yang tidak pernah benar-benar keluar telah membual tentang bagaimana Maserati tidak begitu bagus, dan bahwa mereka membutuhkan Ferrari atau Lamborghini. Jing Teng segera menuntunnya ke tangga, dan keduanya menuruni tangga selangkah demi selangkah. Zuan mulai merasakan sensasi yang familiar, mirip seperti saat memasuki ruang bawah tanah rahasia. Dia bertanya, mengapa tangga ini terasa seperti gerbang spasial? Jing Teng tersenyum dan berkata, kau bisa menganggapnya seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak monster tangguh yang disegel di sini, jadi tidak mungkin mereka dibiarkan mengamuk di lantai biasa. Itulah sebabnya setiap lantai perlu dipisahkan oleh lorong semacam ini. Bahkan jika ada masalah dengan segel lantai tertentu, monster tidak akan bisa melarikan diri ke lantai lain. Lantai ini juga merupakan semacam segel bagi dirinya sendiri. Tanya Zuan dengan terkejut. Jing Teng menjawab, benar sekali. Lantai seperti ini hanya bisa dilewati manusia. Semua yang disegel di sini adalah monster, jadi mereka tidak bisa melewati penghalang ini. Zuan merasakan ada yang tidak beres dan berkata, meski begitu, Raja Hantu tetap bisa keluar dari sini, dan ia terdiam. Sebenarnya, Jing Teng sendiri adalah monster, jadi mengapa ia bisa lolos? Raja Hantu itu istimewa, kata Jing Teng, berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku juga mirip. Zuan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, lalu bertanya, sudah waktunya bagimu untuk memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi, kan? Dia terlalu akrab dengan tempat ini. Pohon anggur yang tercerahkan apa? Dia merasa ceritanya terlalu sederhana. Setelah ragu-ragu sejenak, Jing Teng berkata, Kakak Zhu, tunggu sebentar. Kamu akan mengerti jika kamu menunggu sedikit lebih lama. Zuan memiliki banyak pikiran di benaknya, tetapi pada akhirnya, dia hanya mengucapkan satu kata. Oke, Millie berkata dalam hatinya. Bocah, kau biasanya penuh dengan keraguan dan kecurigaan. Bahkan penampilan luar biasa biksu tua itu tidak dapat menipumu, namun kau mempercayai semua yang dikatakan wanita ini meskipun dia mencurigakan dalam banyak hal. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak akan menyakitiku, jawab Zuan. Millie berkata sambil mencibir, benar-benar contoh teladan standar ganda. Kurasa kau baru saja tersihir oleh kecantikannya. Dengarkan saranku, tindakan cabul dapat berujung pada konsekuensi pahit. 1. Dalam bahasa Mandarin, huruf dia dan dia berbeda, tetapi pengucapannya sama.